Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Amagayur TV, jumpa lagi dengan kami dalam acara obrolan santai. Dalam obrolan santai kali ini masih bersama Ustadzuna, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Syekh Muhammad Tafsirul Anam. Kepala Ustadz. Alhamdulillah. Kita sudah masuk Dzulhijjah, tanggal berapa sekarang Ustadz? Kalau di Saudi tanggal 3 ya. Sudah tanggal 3 ya? Nah ini masuk keempat ini. Oh, masuk keempat. Alhamdulillah sekarang di Arab Saudi hari Ahad ya. Hari Ahad itu sudah masuk tanggal 4. Tapi di Indonesia baru tanggal 3. Iya, betul. Karena tanggal 2 mungkin, tanggal 3 ya. Tanggal 3. Karena tanggal satunya hari Jumat ya. Hari Jumat. Ini begini ada sedikit perbedaan juga nih Ustadz nih. Iya. Antara masalah hilal nih dalam menentukan tarikh tanggal 1 Dzulhijjah ini. Iya. Bahkan di Saudi malah lebih awal. Iya, betul. Itu kan timur kan Saudi ya? Barat Saudi. Iya, barat. Seharusnya lebih akhir dong. Tapi kenapa Indonesia yang di timur lebih akhir gitu? Iya. Memang bisa begitu gitu cara menentukan hilal itu Ustaz? Itu dari sejak pertama memang sudah ada perbedaan pendapat para ulama itu. Iya. Jadi ya mana yang lebih diyakini, mana yang lebih dimantapin gitu aja. Mau ikut lebarannya mau ikut Saudi karena wukufnya itu tanggal 9 atau ikut pemerintah karena pemerintah melihat hilal dengan hilal sendiri gitu. Oh, jadi itu istilahnya kita serahkan ke otoritas kita masing-masing begitu ya? Iya. Bagi kita nih bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di Arab Saudi ya otomatis mengikuti otoritas Arab Saudi. Betul. Yang menentukan hilal itu ya tanggal 1 Dzulhijjahnya jatuh pada hari Kamis. Iya. Yang tinggal ya di Indonesia ya ikuti otoritas pemerintah Indonesia. Betul, mungkin betul. begitu ya. Alhamdulillah kabarnya sih hajian kali ini alhamdulillah banyak katanya ya. Iya, betul. Jamaahnya kembali ke semula mungkin. Iya. Hubungan kita sudah menginjak bulan Dzulhijjah ini, terutama Dzulhijjah itu termasuk bulan yang diharamkan ya. Iya, bulan haram. Bulan haram ya. Itu termasuk dimulai dari bulan apa sih Ustadz tuh? Bulan haram itu kan dari dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab ya. Iya. Rajab itu. Dan di situ banyak sekali kesempatan atau apabila melakukan amalan baik, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Betul ya. Nah, apalagi sekarang kita memasuki bulan haji ini, kita akan membahas bersama Ustadz agar berbincang-bincang bagaimana dari mulai manfaat haji atau hikmah dari haji itu nanti kita akan bahas bersama Ustadz. Dan untuk pengetahuan atau sebagai pengalaman Ustadz, saya pengen cerita nih tentang hajian dulu tuh. Karena memang alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hajian saat waktu masih di Arab Saudi sampai sekarang itu. Iya, alhamdulillah. Sekitar tahun 2016-an lah gitu alhamdulillah. Dan itu mendapatkan hajian gratis. Dan sekarang masih ada nggak sih haji gratis itu? Mungkin ada tapi sulit ya kayaknya ya. Mungkin di Madinah masih ada kayaknya. Iya, iya. Dan menurut informasi katanya sekarang hajian dari Arab Saudi itu mahal. Mahal, betul. Sampai 16.000 real. Iya, betul. Ya berkisar berapa? 50 juta ke atas ya? 60 jutaan kayaknya. Iya, betul. Paling murah 10.000 real ya 30 juta ya. Iya. Alhamdulillah kita dulu mendapat hajian gratis. Betul, aku juga gratis itu. Pertama-tama mungkin Ustadz bisa kasih penjelasan nih. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan atau belum mendapatkan panggilan untuk berangkat haji, semoga mendapat panggilan. Dan sebagai gambaran mohon dijelaskan Ustadz dari macam-macam haji dulu lah gitu.
Ada berapa macam haji itu? Haji itu ada 3 macam cara pelaksanaannya. Yang pertama itu haji ifrad. Haji ifrad. Jadi itu dia berniat untuk haji saja, tidak menggabungkan dengan umroh. Dengan umroh. Kemudian yang kedua itu haji tamattu. Haji tamattu ya. Yaitu dia mengerjakan 2 ibadah, yaitu ibadah umroh. Iya. Kemudian melanjutkan dengan ibadah haji. Ibadah haji. Kemudian yang ketiga itu haji apa ya? Qiron. Qiron itu pelaksanaan ibadahnya satu, tetapi berniat untuk 2 ibadah, yaitu umroh dan haji gitu. Oh begitu. Iya. Jadi ifrad hanya untuk haji saja. Haji saja. Tamattu umroh dan haji. Umroh dan haji. Menggabungkan. Ya. Menggabungkan. Kalau qiron itu niatnya untuk 2 ibadah, tapi pelaksanaannya satu. Oh. Niatnya 2 ibadah, pelaksanaan satu. Gimana tuh cerita? Yang haji qiron. Maksudnya gimana kurang mudeng saya ini Ustaz. Nanti aja di murajaah lagi. Oh gitu ya. Ya intinya begitu ya. Semoga sahabat Al-Ghayyur TV bisa menangkapnya. Dan kita pengen tahu nih Ustaz, mungkin sahabat Al-Ghayyur TV juga pengen tahu apa sih sebenarnya hikmah hajian itu. Dari mulai kita kenapa harus ke Arab Saudi atau di Makkah itu pelaksanaannya, terus dari segi pakaian juga kenapa harus putih-putih begitu kan, diselendangin yang namanya kain ihram itu kenapa begitu. Ya, Masya Allah ya. Iya. Jadi teman-teman semuanya, hikmah ibadah haji itu sangat besar sekali. Di antaranya ibadah haji itu menguatkan tujuan penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Jadi seluruh kehidupan manusia adalah untuk Allah Ta'ala. Iya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya betul. Katakanlah sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Iya. Gitu. Jadi semua ibadah itu untuk menguatkan tujuan penciptaan jin dan manusia itu. Kemudian pelaksanaan ibadah haji itu adalah panggilan dari Allah. Iya. Jadi bukan berarti yang dia itu mempunyai biaya, yang dia itu mampu, dia bisa berlaksana haji, tidak. Karena terbukti 2 tahun yang kemarin ada corona, semuanya itu gagal berangkat haji. Iya betul. Jadi panggilan Allah. Maka untuk kita semuanya, teman-teman yang belum berangkat haji, hendaklah berniat ya, berniat, kemudian berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan untuk bisa melaksanakan haji. Kemudian juga menyiapkan bekal. Ya, menyiapkan bekal itu ada 2, bekal materi dan bekal ilmu, keilmuan gitu. Jadi intinya kalau hajian itu dari niat, Ustaz ya? Iya, betul. Bukan karena panggilan. Ya, niat. Kemudian Allah memanggil gitu. Oh, begitu. Kadang persepsi orang begini, Ustaz. Saya belum mampu untuk hajian karena belum dapat panggilan. Begitu. Oh, gitu. Persepsinya. Iya. Jadi seakan-akan saya masih tetap menunggu panggilan aja dari Allah gitu sampai berangkat haji. Tapi kalau nggak ada niat mungkin nggak dapat panggilan, begitu ya? Betul, harus niat ya. Iya. Jadi kita meniatkan untuk berangkat ibadah haji itu harus niat. Iya. Kemudian juga mempersiapkan bekal, juga kita berusaha berikhtiar untuk bekal materi, untuk kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian bekal ilmu, kita belajar ilmu agama itu. Itu yang paling utama. Jadi kita saat melaksanakan sesuatu ibadah itu harus dengan ilmunya. Betul. Jangan sampai kita nggak tahu ilmu, lantas melaksanakan tanpa ilmu, terasa sia-sia mungkin begitu. Betul ya, kalau nggak sesuai dengan ilmunya ya nanti sia-sia. Yang paling utama adalah kesehatan fisik ya, walaupun secara materi kita oleh Allah beri kecukupan, tapi kalau misalkan fisik kita lemah, apa daya, walaupun itu bisa dibadalkan mungkin ya. Betul. Tapi kan kalau lebih ininya terasa
kehajiannya mungkin lah Iya. gitu, kita berangkat sendiri gitu. Iya. Jadi haji itu selain untuk beribadah kepada Allah ialah merupakan salah satu rukun Islam. Ya betul. Merupakan Rukun salah satu Islam yang rukun kelima Islam. ya. Nah, itu kok sebenarnya apa sih, kenapa harus pakai baju putih, hakikatnya bagaimana itu? Oh, jadi para ibadah haji itu orang-orang memakai pakaian yang sama ya, putih semuanya, nggak ada perbedaan. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya manusia itu sama semua di hadapan Allah SWT, yaitu sebagai hamba. Sebagai hamba. Tidak membeda-bedakan antara pemimpin, antara rakyat, antara Yang kaya dan si miskin. yang kaya yang miskin, pejabat, dan lain sebagainya. Iya. Akan tetapi semuanya itu berbeda karena ketakwaan. Karena ketakwaan begitu ya. Jadi yang membedakan kita pada saat haji itu adalah hanya ketakwaan kita kepada Allah ya. Betul. Terus itu kan ada lempar jumroh itu hakikatnya apa, karena emang hanya sebatas ritual atau bagaimana itu? Kadang-kadang kita ngapain gitu, cuma lempar jumroh hanya sebatas ritual aja, tapi kita nggak tahu maknanya, hakikatnya bagaimana Ustaz? Iya betul. Jadi seluruh pelaksanaan ibadah haji termasuk melempar jumroh itu adalah untuk mengagungkan asma Allah, syiar-syiar Allah ya. Jadi ketika melakukan itu adalah karena kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Iya. Jadi terkadang hikmahnya kita tidak mengetahui, sebagaimana mencium Hajar Aswad. Iya betul. Itu kan Umar bin Khattab mengatakan, kamu hanya batu. Iya. Kalau aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Iya, iya. Jadi ini adalah pelaksanaan ibadah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ya, jadi kita mendengar dan kita mentaati perintah itu. Perintah Allah. Jadi kalau dilihat dari secara logika ngapain gitu kan, tapi betul. Itu adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Iya, betul. Dengan cara mengikuti jejak para pendahulu kita dulu mungkin betul, ya. Betul. Model tawaf itu kan. Coba kalau secara ini ngapain kan, cuma muter-muter Ka'bah, kalau orang bilang cuma muterin batu gitu. Tapi di situ ada hikmahnya kan Ustadz? Betul, di antaranya itu seperti tadi ya. Kita dilarang berdebat di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Jadi kita menerima kayak gitu, kita nggak usah bertanya mengapa harus 7 kali, nggak 6 kali atau 5 kali. Iya. Itu capek kayak capek gitu. Iya, kadang itu. Tapi itu semuanya adalah kita untuk mengagungkan Allah SWT, sami'na wa ata'na itu tadi. Dengan ketentuan yang telah ditentukan. Betul, gitu, yang telah disyariatkan mungkin ya. Iya. Iya begitu. Alhamdulillah nih sedikit pencerahan dari Ustadz Duna mengenai pelaksanaan ibadah haji. Mungkin bagi sahabat Ambagaya YouTube yang belum pernah, ini hanya sebatas gambaran di mana kalian nanti mendapatkan atau dengan niat dan mendapatkan panggilan dari Allah. Semoga ini bisa jadi gambaran untuk kedepannya begitu. Iya. Ada tambahan lagi Ustadz? Sebuah hikmah yang sangat besar bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji, yaitu tawaf yang 7 kali, kemudian juga sa'i 7 kali. Itu menunjukkan bahwasanya kita harus mempunyai target ya, target dalam kehidupan dunia ini. Iya. Dan target itu harus kita capai dengan kesabaran. Ya, tidak langsung sukses. Jadi semuanya usaha pekerjaan itu harus melalui proses dan harus bersabar dan harus tetap semangat kayak gitu. Tetap semangat sampai berhasil ya. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Betul. Jadi merupakan sebuah proses. Iya. Itu sebenarnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya? Betul, betul. Dalam mencapai segala sesuatu itu tidak mungkin langsung cepat jadi. Iya. Kayak abrakadabra gitu. Jadi harus sulapan. Sulap. Jadi memang harus melalui proses, dan salah satu hikmah yang dapat kita ambil dalam proses tawaf 7 kali itu adalah kesabaran. Betul. Dan ikhtiar kita. Betul. Dalam menjalankan apa yang kita harapkan begitu Ustaz ya. Betul, betul. Terus apa lagi Ustaz ya? Tentang tawakal gitu ya. Tentang tawakal. Yes. Jadi berserah diri kepada Allah.
apa yang telah ditetapkan oleh Allah begitu, ya kita samina wa ta'na. Betul. Kita mendengar dan melaksanakannya begitu Ustaz. Betul. Ya? Alhamdulillah. Kita doakan juga semoga para jemaah haji khususnya dari Indonesia semoga dapat mendapat kesehatan dan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Amin, amin. Dan keselamatan dalam perjalanannya. Amin. Sehingga dapat berkumpul bersama kembali di keluarga di Indonesia. Begitu, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi haji mabrur Ustaz. Amin, ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu cukup Ustaz ya? Atau ada tambahan lagi? Satu kalimat aja ya. Jadi yang namanya ibadah haji itu adalah sebuah madrasah. Itu adalah sebuah ladang pendidikan gitu. Iya, training pendidikan untuk keimanan dan amaliyah ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi keimanan nanti insya Allah menjadi kuat, lebih kuat, memurnikan ibadah pada Allah, tidak berbuat syirik. Kemudian juga setelah kembali ke kampung nanti muamalahnya menjadi lebih bagus pada manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini ada bahasa juga, istilahnya selentingan lah ya katanya. Kalau yang haji mabrur dan tidak mabrur itu bisa dilihat dari perilakunya setelah hajian, apa betul Ustaz? Betul. Oh ya. begitu ya. Iya. Jadi kadang kita nggak tahu kan yang mabrur itu bagaimana, tidak mabrur bagaimana. Betul. Tapi ciri-cirinya bisa kita lihat setelah melaksanakan ibadah haji itu. Mungkin dari meningkatnya kesolehannya, keimanannya, ketakwaannya, begitu. Itu bisa dikatakan ciri-ciri haji mabrur. Insya Allah. Gitu. Insya Allah. Tapi kadang ada yang mohon maaf nih, ya kita sebaiknya tidak dibahas lah ya. tidak baik juga untuk menceritakan aib orang lah, kita hanya sebatas ini aja gambaran begitu bagaimana yang mabrur dan tidak mabrur. Kalau yang mabrur itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan apabila setelah melaksanakan ibadah haji itu keimanan kita bisa meningkat, ketakwaan kita naik dan amal soleh pun berlipat-lipat begitu. Beramal dengan keluarga, dengan manusia itu lebih baik. Lebih baik. Tidak berdusta, tidak berbuat yang merugikan orang lain gitu. Iya, khususnya di lingkungan masyarakat setempat lah begitu ya. Betul. Semoga bagi jamaah Indonesia yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, semoga mendapatkan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Amal Gayor TV, mohon maaf apabila ada salah kata dan tentunya kekurangan itu datangnya dari kita dan kesempurnaan hanya milik Allah. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.